Indrong, saya kira bisa dimulai itu. Oke, Bung Fajar, Yes. jangan ragu-ragu, dimulai aja. Kita nanti mute semua dulu ya. Mute semua. Oke. Oke. Sekarang Bung Fajar, silakan. Di mute. Oh, Bung Fajar sudah nyala itu. Oke. Bentar. Saya belum lihat gambarku sendiri. Sudah ini ya? Udah lah kayaknya sih. Oke, kalau lihat dari peserta ini ada 14 orang yang mengikuti diskusi webinar ini. Dan sudah menunjukkan pukul 3.10. Jadi kita mulai saja ya, Bung. Oke. Ya, untuk dari diskusi webinar kali ini, Paguyuban Darah Juang kembali mengajarkan diskusi dengan tema ini ngajak kita ke masa lalu ya. Jadi tentang Sanjakalaning kekuasaan dalam kurung Kertanegara. Jadi kita akan menilik kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Sangat juga ini temanya ya. Di tengah hiruk pikuk aksi demo menentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kita malah mengadakan diskusi dengan tema yang sangat bertolak belakang. Karena kita kembali ke masa lalu, ke zaman Kerajaan Singosari. Bersama kita sudah hadir narasumber kita, Pak Susmono. Siapa lengkapnya tadi lupa gua. Anton Joko Susmono. Anton Joko Susmono. Ya, ini pekerja seni dan budaya, alumni Fakultas Filsafat UGM, kalau nggak salah angkatan 90 ya. Mengapa kita milih tema ini? Saya kira sesuai dengan diskusi seri-seri sebelumnya, kita mencoba untuk menerawang ya dari hal-hal yang mistis spiritual sampai yang rasional. Dari pertama kedua sebelumnya menyinggung soal beberapa ramalan. Nah, seri ketiga ini kita akan menelaah yang sebetulnya sudah lama kita tidak pelajari. Bahkan di sekolah, di kampus kita pun kita tidak mempelajari ini. Ketika SMP, SMA kita sekolah, kita hanya disuruh menghafal tentang siapa pengarang kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Kita cuma tahu Empu Sedah, Empu Panuluh sebagai pengarangnya. Sementara kita tidak pernah diminta untuk menelaah apa isi kitab, kedua kitab ini yang menurut saya justru sangat menarik. Apalagi kita kaitkan dengan kebesaran kerajaan Singosari pada waktu itu dan Majapahit setelahnya. Tentu ini menjadi menarik karena ini dihadapkan pada tema tentang Sanjakalaning kekuasaan. Jadi akhir dari kekuasaan dalam hal ini adalah Raja Kertanegara, raja terakhir dari kerajaan Singosari yang saat itu dikenal cukup visioner dan gagasan Nusantara itu ada di masa kekuasaan beliau. Jadi ini menjadi sangat menarik bagi kita untuk mendiskusikan mengapa kemudian muncul ide visioner dari seorang Raja Kertanegara tentang Singosari dan Nusantara ini, yang itu nanti akan dijelaskan lebih detail oleh narasumber kita. Oke,
untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Bung Antun Susmono untuk menjelaskan tentang tema kita kali ini. Silakan Bung Antun. Monggo, Bung Antun, di-unmute dulu itu atau layarnya kamu ya. Nah, udah. Tuh. Udah masuk ya? Udah. Oke, kawan-kawan, terima kasih. Saya dikasih kesempatan untuk bicara soal Kertanegara. Tema kita ini senjakala sebenarnya. Terus sebenarnya juga menarik ya dalam situasi di hari ini ketika orang tidak puas dengan kekuasaan, seperti sekarang lagi rame-rame kan mosi tidak percaya ini kan. Kita bicara senjakala kekuasaan. Ini kan sebenarnya kita bicara konsepsi tentang akhir sebuah kekuasaan dan kemudian baru berkaca ke Kertanegara. Ada dua hal. Secara umum memang semua kekuasaan pasti berakhir ya kan. Tidak ada kekuasaan yang abadi ya kan. Semakin orang semakin ke puncak, justru malah dia sebenarnya menjadi cara untuk turunnya kekuasaan. Roma yang katanya 1000 tahun juga akhirnya juga jatuh, bukan oleh serangan dari luar juga, dari dalam sendiri. Majapahit dalam sejarah kita juga dianggap karena persoalan internal sendiri, Parekrek yang buat dia lemah. Ya kan? Hanya bedanya dengan Kertanegara ini, dia begitu naik ke puncak, Singasari begitu juga cepat hilang, lenyap. Kemudian ada interupsi, dinasti ini kemudian dipulihkan kembali dalam waktu 1 tahun oleh Sriwijaya kan sekiannya. Tapi yang menarik sebenarnya, kalau kita membaca akhir-akhir dari kekuasaan Kertanegara itu hampir-hampir tidak ada diskusi soal pindahnya Wahyu ke Prabon atau apa begitu, nggak ada gitu loh. Daya magis apa itu nggak ada. Jadi seperti apa bisa kita lihat bagaimana intrik-intrik politik itu bergerak, unsur-unsur politik yang mana yang bergerak, kekuatan mana yang anti, orang yang sakit hati karena reshuffle kabinet ada seperti Arya Wiraraja dan sebagainya itu muncul gitu. Tidak karena hilangnya Wahyu. Hilangnya Wahyu pindah ke sini tuh baru ada dalam babat Mataram saya pikir. Misalnya dinasti apa itu? Dinasti Mataram. Misalnya kalau kita baca sejarah babat Tanah Jawi atau babat Tanah Jawi itu banyak yang begitu-begitu. Mau pindahnya dari Pajang ke Mataram diceritakan begitu. Ini sudah saatnya harus pindah karena pintu makamnya di Bayat tidak bisa dibuka oleh Sultan Hadiwijaya. Begitu. Kalau kita membaca akhir abad ke-13 ini malah tidak begitu. Kita bisa melihat bagaimana unsur internasional masuk, unsur dalam negeri yang tidak puas masuk, unsur kelengahan dari penguasa si Kertanegara juga masuk. Nah, ini yang bisa kita lihat dalam senjakala kekuasaan abad 13 itu. Berbeda dengan zaman Mataram, bahkan zaman yang sekarang ini pilihan kepala desa aja kalau tidak dapat wahyu itu tidak terpilih kan. Nah, ini berbeda. Justru kita bisa melihat secara ilmiah katakanlah bagaimana pola-pola pergeseran kekuasaan, pergeseran kabinet bahkan di zaman Kertanegara ini.
Makanya saya sering menyamakan zamannya Kertanegara ini hampir persis dengan zamannya Bung Karno, ya kan? Hampir persis dengan zamannya Bung Karno. Dan dua-duanya punya sikap yang hampir sama. Satunya si Kertanegara yakin bahwa ini harus ada persatuan Nusantara harus disatukan. Barangkali ini muncul karena ada ekspansi kebaikan yang meluas ke arah selatan. Terus kemudian Bung Karno juga melakukan itu karena ada konsekuensi imperial. Yakin terhadap karena kolonialisme ada bisa dijatuhkan dengan persatuan, dia percaya dengan persatuan nasionalisme. Itu yang pertama, yang gambaran sekilas saja. Terus yang kedua, Kertanegara ini kalau kita melihat jatuhnya, kalau kita melihat film yang diputar di TV itu, film apa itu? Penyair Ayat Dipangga itu. Di zaman masa Kertanegara, dia digambarkan bahwa kekuasaan Kertanegara ini jatuh diserang oleh Jayakatwang karena Kertanegara melakukan sifat-sifat yang otoritarian. Terus melemah kemiskinan rakyat meluas dan sebagainya. Tapi itu tidak sama persis tidak sesuai dengan hasil penelitiannya misalnya Dennis Lombard. Dennis Lombard justru bilang bahwa di zaman Kertanegara ini kekayaan Jawa melimpah, ya kan? Kekayaan Jawa melimpah. Karena dia menjadi sumber, kalau kasarannya itu menjadi tempat tadah dari perdagangan yang tidak bisa dikontrol oleh Kublai Khan lah katakanlah itu. Jadi perdagangan ilegal semuanya masuknya dari situ, tidak kena pajak. Makanya berkali-kali duta-duta dari Kublai Khan itu datang ke Singasari. Contohnya hampir 3 kali datang ke Singasari untuk menarik upeti kira-kira. Tetapi di akhir upeti yang duta yang ketiga, si Mengki yang kita kenal ceritanya, akhirnya di Kertanegara sudah nggak sabar lagi. Di situ ya. Nah, Kertanegara jatuh, itu juga kalau kita melihat penggambarannya juga berbeda antara Pararaton dan negara Kertagama. Kalau kita melihat negara Kertagama yang lebih jaraknya lebih dekat sebenarnya dengan penulisan atau dengan peristiwa Kertanegara di akhir kuasanya ini digambarkan dengan sangat hormat, khidmat, tidak menghujat, tidak ini. Jadi dia kejahatan Kertanegara digambarkan sebagai dunia yang sedang mengalami kesedihan, kekacauan, atau masuk ke zaman kegelapan, Kali Yuga. Itu nanti teman-teman bisa lihat di negara Kertagama Pupuh 43 sampai 44 ya. Digambarkan begitu. Tetapi Pararaton hampir tidak menggambarkan itu. Pararaton di bagian keempat dia menggambarkan bahwa Kertanegara jatuh karena sedang terlena, mabuk-mabuan karena berada dalam puncak kenikmatan. Kalau di negara Kertagama, sebenarnya dia sedang melakukan ritual kewajibannya sebagai orang yang harus menjaga keseimbangan dunia melalui yoga tantra ya. Dan bagaimana peristiwa itu terjadi, itu kemudian bisa kita lihat baru kemudian setelah zamannya
Tribuana ya, dengan Candi Singasari ya, sekitar tahun 1351. Candi Singasari baru sebenarnya di situ dibangunkan monumen untuk si Kertanegara. Tapi yang lain-lain tidak. Bagaimana pendirian Candi Singasari itu untuk memperingati para pendeta kerajaan yang mati bersama Kertanegara secara tiba-tiba ya kan. Ada tiga sekte yang ada di situ, yaitu Resi Siwa, Buddha, dan juga agama lokal, agama Resi itu. Ini yang terjadi gitu loh. Jadi minimal ada 2 kisah antara dalam memandang kejatuhan Kertanegara ini. 2 kisah ini saya kira yang mengikuti perkembangan. Mungkin memang benar apa yang diceritakan di dalam Paralatan itu seperti kisah ini bagi Taram ya, kisah di luar kita. Dan kebetulan dinasti Rajasa ini berkuasa agak lama kan, sampai Majapahit akhir, sampai tahun 1500 lah, sampai akhir kolonial datang lah. Apa yang bisa kita lihat dari 2 cerita ini? Yang kemarin saya gambarkan ya, bahwa selalu ada ketidakpuasan di dalam itu selalu ada. Walaupun unsur asing juga selalu ada juga. Dan banyak misteri di dalam penggulingan Kertanegara ini. Apakah misalnya pembangunan Candi Jawi yang juga dianggap sebagai monumen pendarmaan oleh Kertanegara itu dibangun oleh satu kekuasaan yang sebenarnya untuk memoderasi supaya tidak ada perlawanan dari orang-orang yang mendukung Kertanegara, atau memang itu sudah ada sebelumnya sebagai bagian dari ritual seperti yang digambarkan oleh si Suwardono itu. Hanya candi yang resmi didirikan untuk mengenang kematian atau penggulingan Kertanegara itu ya Candi Singasari di zaman Tribuana itu. Yang beberapa orang itu dianggap sebagai didirikan oleh Gajah Mada, tapi si Mulyana menganggap atas perintah Tribuana. Baik, saya kira di situ dulu saya penggambarannya sebelum ke yang lain-lain. Oke, Bung Fajar. Oke, terima kasih Bung Susmono atas paparannya. Saya kira tadi masih ada beberapa hal yang masih belum jelas ya terkait dengan visi dari Raja Kertanegara ini. Saya kira ini perlu dijelaskan kenapa dia harus membendung pengaruh dari Mongolia ya, Kubulekan ini dengan melakukan perlawanan. Yang ini kemudian dianggap sebagai visi visioner dia untuk mempersatukan seluruh Nusantara, yang kemudian dilanjutkan oleh raja-raja setelahnya, terutama keturunan dari Ken Arok ini. Saya kira ini perlu dijelaskan, Bu, supaya jelas nih visinya tentang Nusantara ini. Ya, sebenarnya visi soal Nusantara sudah ada dalam zaman Erlangga ya. Itu di Prasasti Kamalagian juga sudah ada. Disebut kalau zaman Erlangga tidak menyebut Nusantara, tapi disebutnya Dwipantara di prasasti itu. Hanya bedanya Erlangga tidak
kayak belum punya visi politiknya karena tidak ada momentumnya. Jadi sebagai konsepsi perdagangan Nusantara aja. Dan di zaman Erlangga ini terjadi keseimbangan antara Sriwijaya yang sudah merajai Nusantara sebelumnya dengan Erlangga. Maka akhirnya bahkan beberapa literatur misalnya bagaimana mereka melakukan pernikahan, ya kan? Jadi putri dari Sriwijaya dinikahin oleh Erlangga, ya kan? Nah, proses ini berkembang terus, proses perdagangan Nusantara berkembang terus. Apalagi ada problem internasional dengan di Sriwijaya dengan Raja Indrakola, sehingga Jawa punya kesempatan untuk bangkit. Mulai 1200 misalnya si Cao Jukua atau siapa penulis dari Cina menyampaikan bahwa sejak 1200 Masehi itu hanya tiga negara ya yang kuat ya. Satu Arab, satunya Jawa, satunya mana saya nggak tahu, ada 3. Jadi Sriwijaya sudah bisa dilewati sebenarnya. Nah ini sebenarnya sudah sama-sama tinggi ya Kediri juga kan. Karena penjatuhannya sebenarnya proses dari ketidakpuasan dalam proses politik aja. Nah di tengah proses abad 13 ini ada perluasan Imperial Mongol, ya kan. Sementara di Jawa juga sedang naik proses politik kekuasaannya. Dan mau tidak mau ini berbenturan menurut saya, berbenturan. Sementara yang lain-lain belum punya konsepsi, raja-raja sebelumnya tidak pernah punya konsepsi untuk menyatukan Nusantara ini bagaimana caranya, tidak ada. Ya kan? Ada proses perluasan dari dinasti Yuan yang sebelumnya di kaisar-kaisar sebelum Mongol, sebelum Yuan di Tiongkok juga tidak terjadi perang penaklukan ke selatan, tidak ada. Selama itu sebenarnya hubungan antara misalnya di Basong dengan Nusantara terjadi hubungan yang wajar. Pengiriman upeti sebenarnya juga untuk memperlancar perdagangan juga terjadi. Tetapi berbeda dengan si Yuan Mongol ini, tiba-tiba Cina menjadi bergolak, dikendarai untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain, dan konsepsi Kublai Khan atau Mongol saya pikir memang begitu menaklukkan dia dari taklukannya harus mengejar keluar. Misalnya untuk penaklukan Jepang, tentara yang banyak dikirim itu kan dari Korea. Nah, si Kertanegara melihat situasi ini sangat berbahaya kalau tidak dibikin satu kesatuan atau satu pengamanan. Dan perdagangan di lintas selatan itu sudah terjadi. Marco Polo tahun 1292 sudah sampai di Samudra, dan jalur itu sebenarnya sudah jalur yang aman di bawah dinasti Mongol ini ya, dinasti Mongol, jalur yang aman. Hanya wilayah Nusantara ini di bawah si Kertanegara ini yang tidak mau mengikuti tata dunia yang dibangun oleh Kublai Khan, kira-kira begitu. Kalau si Dennis Lombat menggambarkan perdagangan yang besar ini, yang rempah-rempah yang ditumpuk di Singasari ini tidak bisa dikontrol oleh Kublai Khan. Dan sementara mereka membutuhkan rempah-rempah itu juga, akhirnya juga uang ilegal keluar untuk belanja, kira-kira begitu. Untuk belanja ke Singasari. Nah, karena merasa ini ada problem yang tidak bisa diatasi sendiri, ya, maka dia kirimlah ekspedisi Pamelayu. Tidak hanya ke Sumatera saja, ke Kalimantan juga, Bakulapura, terus ke Campa juga terjadi pernikahan antara saudara Kertanegara Citapasi dengan Raja
Raja Campa. Campa yang menghadapi ancaman langsung Kublai kan juga 2 kali mulai serangan. Yang pertama berhasil, yang kedua dia melawan, dan yang kedua ini dia raja yang kedua yang bernikah dengan Tapasi yang membantu mengurangi derajat penyerangan Mongol ke Nusantara. Karena tentara Campa melarang tentara Kublai kan untuk mampir di pantai-pantainya di Campa. Tetapi ternyata dengan menaruh strategi di darat itu, ternyata menurut si John Mann dan sebagainya, tentara Campa sudah mengetahui gelagat penaruhan tentara-tentara Singasari di tempat-tempat daratan ini. Karena itu mereka tidak dari Guangzhou atau mana itu, mereka tidak beristirahat di pantai-pantai yang sudah ada tentara-tentara Mongol itu. Mereka langsung berlayar sampai ke Belitung, kira-kira begitu kan. Dari Belitung baru ke Tuban. Dan visi Nusantara ini sebenarnya sudah lama ada, hanya oleh Kertanegara kemudian dijadikan menjadi visi Nusantara yang politik, gitu, untuk menyatukan kekuatan politik yang dengan pengiriman ekspedisi Pamelayu itu. Dan sebenarnya juga kalau kita lihat secara arti dari sebenarnya Nusantara itu Nusantara bukan satu kesatuan, gitu. Tapi Nusantara itu di luar Jawa lah, di Nusantara itu yang menjadi benteng untuk mengatasi serbuan Mongol, ya kira-kira. Karena problem inilah Kertanegara dianggap sebagai orang yang punya konsepsi menyatukan wilayah-wilayah di luar Jawa. Sebelumnya kan hanya Jawa aja berantem. Kemudian punya visi menyatukan Jawa. Menyatukan luar Jawa bersama Jawa ini dalam konsepsi yang penuh kasih, gitu, kira-kira dengan konsepsi tantra juga ini. Pengiriman ditunjukkan dengan pengiriman patung-patung patung Mahasogya yang ke Sumatera, ke luar Jawa dan sebagainya itu. Itu kan sebenarnya dalam kerangka itu. Maka dia berbeda dengan visinya Gajah Mada gitu loh. Yang Sumpah Palapanya itu beberapa menganggap ini adalah menggunakan jalan militer, bukan jalan magis perkawinan dan sebagainya. Menghilangkan kenikmatan-kenikmatan palapa, tantris. Saya kira di situ situasinya, Bung Fajar. Oke, Bung Antun, terima kasih atas penjelasannya. Jadi semakin menarik ya, karena ini tadi disinggung soal bagaimana Raja Kertanegara berusaha membendung pengaruh dari Mongol ya, terutama di Selat Malaka, sehingga mereka melakukan perlawanan. Selain ekspedisi Pamalayu juga melakukan penghinaan terhadap putusan dari Kublai Khan ini. Saya kira ini menarik karena di tengah-tengah, kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang ini, cukup relevan juga ketika kita ada masalah dengan Laut Cina Selatan, di mana sikap pemerintah kita yang sepertinya masih kurang tegas ya. Sementara kalau kita belajar dari Kertanegara, dia sangat tegas dalam menolak hegemoni Mongol gitu. Kenapa sekarang kita tidak bisa melakukan itu? Itu juga ada di beberapa artikel tentang konflik Laut Cina Selatan ini, diungkapkan tentang mendambakan sosok seperti Kertanegara ini. Saya kira ini menarik. Oke, saya tidak ingin memperjelas. Saya ingin kembalikan ke forum aja, teman-teman mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan tentang tema kita kali ini, karena Bung Antun ini hanya pematik saja untuk kita mendiskusikan lebih jauh dalam konteks bagaimana sejarah zaman Singosari ini dan relevansinya dengan keadaan politik sekarang ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau berdiskusi.
Ya, ya, ya. Aku Jar. Jar. Oke, Oji. Oke. Oke, Bung. Tadi aku browsing-browsing juga nih. Nyari-nyari referensi lah biar ada cantelannya gitu, Bung. Jadi, melihat periode Kertanegara ini, kurang lebih dia hanya berkuasa sekitar 11 tahun ya, Bung ya? Benar nggak itu, Bung? 11 tahun. Iya, bentar. Benar ya? Iya. Jadi, bisa jadi Pamalayu itu mungkin satu-satunya politik luar negeri yang dia lakukan kan. Mengingat keterbatasan teknologi pada saat itu, bisa jadi itu satu-satunya yang dilakukan dalam kurun waktu 10 tahun. Itu pun ketika pasukannya ada di pulau seberang, belum tentu mereka ketika pulang Kertanegara masih hidup. Benar. Jadi mungkin yang perlu kita kaji kembali, relatif sebenarnya cara kita membaca sejarah pada saat itu problematik ya. Kenapa? Karena referensinya sangat minim. Referensi kita yang major itu cuma dua kan, Negara Kertagama sama Praraton. Yang lainnya kita merujuk pada catatan dinasti Ming kalau nggak salah ya, yang hanya mencatat kira-kira apa saja utusan-utusan yang datang dari Pulau Jawa segala macam. Tapi mungkin kita perlu melihat geopolitik pada waktu itu ya, terutama satu hal yang sebenarnya ingin dibongkar sama Dennis Lombard, tapi sampai dia meninggal dia belum sempat bisa menemukan literatur pendukung, terutama tentang teknologi pelayaran gitu kan. Karena aku mencatat bahwa ekspedisi Pamalayu Sriwijaya ini sampai sekarang kalau kita melihat sebagai living folklore gitu kan, itu sebenarnya adalah ekspedisi yang sampai sekarang masih hidup. Aku berani bilang seperti itu. Dalam arti begini, aku membaca tulisannya Lombard, kalau nggak salah di sebuah artikel di Arsipel, kalau nggak salah. Soal Pamalayu ini adalah sebuah ekspedisi yang dilakukan dengan melakukan perpindahan penduduk, migrasi. Jadi dia bukannya menggunakan kapal-kapal yang dilayarkan dari pelabuhan utama Singasari atau apapun namanya pada waktu itu. Tapi kerajaan Singasari ini dan orang-orang yang ditunjuk oleh Kertanegara untuk melakukan Pamalayu ini melakukan yang namanya migrasi. Dalam arti kenapa sekarang masih hidup? Jadi wilayah-wilayah yang menjadikan kantong-kantong Singasari untuk melakukan ekspedisi ini sampai sekarang bisa kita lihat jejak kulturalnya. Jadi kalau kita berani mengatakan bahwa Singasari itu ada di sekitar Malang, maka seluruh wilayah perjalanan kantong-kantong logistik Singasari pada waktu itu dari timur, kemudian ke Jawa bagian utara, sampai kemudian ke pelabuhan di sana, di Banten gitu, itu adalah wilayah-wilayah yang masih hidup folknya. Jadi kalau kita melihat subkultur topeng, gitu kan, subkultur topeng ya, topeng mulai dari topeng Malang sampai topeng Cirebon, kemudian topeng Betawi, kemudian topeng yang ada di Melaka, gitu, yang ada kemudian juga di Banjarmasin, sebagian, Madura dan sebagainya. Itu muncul pada periode waktu itu. Namanya pada waktu bukan topeng, tapi namanya kedok. Jadi subkultur kedok itu yang sampai sekarang masih menjadi tinggalan dari ekspedisi Pamalayu. Karena pada waktu yang dilakukan adalah migrasi. Tidak hanya mengirimkan pasukan, tapi mereka juga menyiapkan logistik untuk bisa melakukan ya politik luar negeri yang luar biasa itu pada waktu itu. Coba aja dicek subkultur topeng itu. Itu membentang dari mulai Jawa Timur sana sampai dengan sebenarnya sampai dengan
padang lawas di, di sana di Sumatera Utara gitu, atau yang belakangan mungkin dikenal sebagai Dharmasraya. Dan itu semuanya masih hidup gitu, dan kemudian mempunyai daya hidupnya sendiri, sehingga sekarang kultur topeng itu entah kenapa tidak mati gitu. Mereka jauh dari keraton tapi tidak mati. Nah, ini yang perlu kita lihat sebagai cara melihat sejarah dengan metode apa sebenarnya? Metode fenomenologi sebenarnya. Karena literatur utamanya memang masih sangat minim. Itu dulu, Bung. Makasih. Oke, Pak Ji. Terima kasih. Saya Jar. Bung Antun mau langsung nanggepin atau? Saya Jar. Yes. Ngomong Jar. Jangan jelas dulu. Oke. Silakan. Oke saya ya. Ya. Oh. Oke untuk ini Antun. Jadi ini ya pengulangan sejarah ya. Jadi kalau dulu abad zaman Singosari ini kemudian Cina itu kemudian ini membesar dan kemudian menghegemoni dunia, oleh Singasari kemudian dilawan. Nah, ketika dilawan kemudian Cina kemudian nggak terima, kemudian masuk menyerang dengan jumlah yang besar ketika kemudian di fase menjelang Raden Wijaya ini ya, berkuasa ya. Jadi Cina masuk malah diajak kerjasama untuk memukul si Jaya Katuang. Nah, sekarang hari ini kan sama nih polanya. Cina dengan obornya dan sekarang muncul di Laut Cina Selatan yang semakin agresif. Nah, melihat peristiwa itu apakah pemerintah kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Singasari atau gimana ini Antun? Dan kemudian ditekuk kemudian dipakai untuk mukul dan kemudian menurut Pramudia bekal dari memukul pasukan Cina berdirilah kerajaan yang luar biasa yaitu Mojopahit, karena Mojopahit punya teknologi yang Cina punya gitu loh. Maksudnya pola-pola itu bisa nggak dipakai sekarang ini gitu loh. Nah itu saya mau ini sampaikan. Oke. Silakan Bung Antun langsung merespon apa yang tadi ditanyakan oleh Bung Jemek dan sebelumnya Bung Oji. Ya, saya koreksi dikit tadi. Kertanegara sebenarnya berkuasa cukup lama ya. Kalau dari segi kekuasaan itu cukup lama sampai tua lah mungkin ya. Sampai umur 60-an tahun, kayak seumur-umur Bung Karno mungkin malahan ya. Dia jatuh itu. Jadi kalau secara resmi dia menjadi berkuasa sekitar 24 tahun ya. Kalau dicek dari pengangkatan penuhnya ya, dari perpindahan Kutaraja ke Singasari tahun 1268 dia berkuasa penuh. Sebelumnya 1254 dia sudah menjadi putra mahkota. Dan kalau di 1254 putra mahkota itu kalau kita baca prasasti Mula Malurung, dia didukung oleh banyak raja-raja bawahan gitu. Jadi situasi yang sangat aman, kuat, kompak gitu loh kira-kira kan zamannya si Kertanegara itu. Makanya aneh kemudian muncul si Jaya Katuang yang terhasut karena problem masa lalu kayak orang kalau cerita kan begitu kisahnya kan. Dan Kertanegara emang dibesarkan dalam situasi yang aman di bawah pimpinan Tunggal si Ranggawuni sama Maesa Campaka. Dididik dengan, kalau kita baca negara Kertagama, dididik dengan sastra, logika, filsafat, agama, sampai terakhir dia menganut Tantra Subhuti. Dan mungkin ini juga beberapa orang menganggap dia pindah ke Tantra karena masukan dari Campa, yang dekat dengan Mongol, di mana di sana juga berkembang Tantra. Kublai Khan sendiri juga penganut Tantra.
antara Mahayam. Memang begitu. Jadi ini sebenarnya satu jalur. Jadi situasinya aman, cuma bagaimana kok bisa dia, kalau dia sangat percaya terhadap kekuatan dalam negerinya, dia kirim tentara keluar dan sebagainya, saya kira melihatnya seperti itu. Kalau dilihat proses dari 1254 terus sampai pengiriman ke sana, pengiriman keluar itu. Walaupun oleh misalnya sisi baik dan sebagainya, atau dikihol saya agak lupa, ini sebenarnya proses Pamelayu itu baru rencana aja. Rencana politik luar negeri. Tapi setidaknya memang Kertanegara meletakkan dasar-dasar politik luar negeri. Nah, keluar dan bagaimana menyikapi Nusantara. Dan itu juga yang kemudian menjadi pijakan Wijaya, Majapahit, bahkan menurut saya juga kolonial Hindia Belanda dalam berhadapan dengan imperial juga menggunakan basis ini. Gitu. Bahwa Nusantara adalah satu kesatuan yang diklaim sejak zaman Kertanegara. Di situ. Nah, hubungan dengan Cina sekarang agak rumit, Bung Jeme. Karena yang pertama, ini sebenarnya kalau dalam proses sejarah Singasari, ini sebenarnya ada proses keseimbangan sebenarnya kan. Karena tidak ada mungkin karena setorannya permintaannya terlalu besar dari Kublai Khan waktu itu, maka dia nggak mau ngasih Kertanegara, otot-ototan begitu kira-kira kan. Atau cara untuk memintanya itu merendahkan kedaulatan, karena ini kan Maharaja Jawa yang baru dilantik menjadi jina tertinggi kan, Buddha tertinggi kan, yang tidak pernah salah kira-kira begitu kan. Kok mau digitukan sejak tahun 289 sebagainya kan dia dilantik sebagai jina tertinggi. Karena merasa direndahkan makanya Kertanegara melawan ya kira-kira gitu. Dan persiapannya juga emang barangkali seperti Oji tadi, memang kita tidak punya kapal-kapal yang kuat ya, maka ditempatkan di perang-perang daratan gitu. Seperti konsepsinya Hadio Kecik melawan Inggris waktu itu, kalau kita bertempur di darat masih menang, kalau di laut pasti kalah dalam perang Ganyang Malaysia kan gitu. Tetapi tentara Mongol tidak menggunakan jalur darat, dia langsung lewat laut langsung ke Tuban. Dan proses yang terjadi di dalam negeri ini itu terlihat bahwa si Jayakatwang bukan anteknya Kublai Khan kira-kira begitu. Dia bukan bagian tangan asing untuk menjatuhkan Kertanegara. Karena dia nggak bisa keluar dari situ. Ini kayak problem mencari opportunity, kesempatan untuk berkuasa saja si Jayakatwang ini. Mungkin seperti si Soeharto waktu mau mencari kesempatan untuk mencari kekuasaan. Waktu itu Soeharto kan tidak diperhitungkan sebagai agen asing kan. Orang dalam yang mau berkuasa kira-kira begitu. Dalam proses ini Mongol juga tidak punya agen yang jelas di Jawa. Ini siapa sebenarnya lawan-lawannya itu. Begitu masuk dia terlibat dalam intrik-intrik politik di Jawa sehingga bingung sendiri orang-orang Mongol ini. Akhirnya malahan ekspedisi yang seharusnya menghukum Kertanegara itu malahan menjadi ekspedisi untuk kembali menaikkan dinasti Kertanegara. Itu yang terjadi malahan itu. Dan pasca itu waktunya sangat tepat itu kan, hanya 1 tahun. Dan proses ini bergerak cepat. Kublai Khan meninggal tahun 1294, Kublai Khan. Dan ada beberapa yang saya kira kalau tidak terjadi setelah Kublai Khan meninggal, kalau tidak terjadi komunikasi akan ada benturan-benturan terus, tapi tidak terjadi. Begitu Wijaya naik, dalam waktu kemudian si Jayanegara naik, itu terjadi pengiriman ekspedisi, pengiriman duta ke dinasti Yuan.
yang dipimpin oleh Aditya Warman. Jadi sampai Gajah Mada meninggal 1364, Gajah Mada meninggal 1364, kita masih berhubungan dengan dinasti Mongol ya, dinasti Yuan ya, malahan berhubungan, dan di situ puncak kejayaan Majapahit itu malah naik, dan yang dianggap sebagai apa problem itu sebelumnya bukan Cinanya, tapi Tartar atau Mongolnya ini. Tetapi begitu Mongol jatuh di sana di zaman Ming 1369, Xuanzang atau dinasti Ming, nah barulah problem-problem intrik dengan Nusantara kembali terjadi di zamannya Majapahit itu. Dan saya kira Ming belajar dari Mongol ini, bagaimana mengatur Laut Cina Selatan, Asia Tenggara dan sebagainya dengan menggunakan kekuatan besar si Cheng Ho itu, bukan penyerangan langsung, ancaman-ancaman langsung, pelan-pelan digrogoti sampai penangkapan bajak laut di Palembang. Saya kira Majapahit sudah tidak punya kekuatan yang kuat dalam, kalau Majapahit kuat pasti dia tangkap sendiri bajak laut di Palembang, tapi Ming yang kirim kan, dinasti si Cheng Ho yang datang langsung menangkap. Nah, kalau belajar dari Kertanegara, Wijaya dan Mongol, saya kira yang diperlukan adalah kesepemahaman, bagaimana saling menguntungkan agar tercapai sama-sama tingkat kemajuan dan kesejahteraan di dalam menggunakan menggunakan Laut Cina Selatan, Selat Malaka dan sebagainya bersama-sama dalam perdagangan. Itu yang terjadi, walaupun awalnya bermusuhan. Oke, kira-kira begitu. Oke, semakin sore semakin bertambah pesertanya. Saya lihat ada 27 orang. Tadi di awal diskusi kita mulai dari 15 orang. Jadi saya kira ini sudah mulai ramai di webinar kita. Oke, kita masih melanjutkan diskusi kita sore hari ini. Silakan kalau masih ada yang ingin didiskusikan tentang beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Bung Antun tadi. Saya sebetulnya tertarik dengan tadi soal perbedaan penafsiran ya tentang kekuasaan Kertanegara ini. Kalau dari sisi kitab Negara Kertagama ini sangat menyanjung Raja Kertanegara ini. Karena wajar kan, kitab ini ditulis oleh Prapanca pada masa kejayaan Majapahit yang notabene adalah keturunan dari Kertanegara. Sementara kitab Pararaton ini ditulis pada masa Girindrawardhana, ini Raja Kediri setelah Majapahit hancur. Nah ini saya kira menjadi wajar. Cuma ini yang menurut saya sejarah bisa ditafsirkan sesuai dengan siapa yang berkuasa pada saat itu. Mungkin ini juga bisa menjadi tema diskusi yang menarik untuk melihat masalah ini. Silakan teman-teman. Aku nambahin ya, nambahin. Sebelum Oke, Haji. Jadi perlu kulihat konteks geopolitik pada waktu itu ya. Jadi ada satu penjelasan kenapa Kublai Khan itu tidak ekspansif ke Laut Cina Selatan gitu kan. Itu juga salah satu yang mendasari karena kekuasaan Mongol sendiri tidak punya teknologi pada waktu itu untuk bisa menyusun armada peperangan. Kalau nggak salah begitu. Jadi karena mereka adalah kerajaan yang lahir dari stepa, pada saat itu ketika mereka kemudian bergerak menyusuri ke pelabuhan-pelabuhan yang menyambungkan Samudra India, itu mereka baru pada level penyerangan gitu. Ketika misalnya pada saat itu kekuasaan Mongol juga bisa meruak sampai ke Gujarat misalnya, mereka aja baru istilahnya baru pasukannya mencapai ke sana. Untuk membangun angkatan perang segala macam, kekuatan wilayah Samudra Hindia mencapai puncaknya justru pada dinasti Mughal. Nah, kalau Mughal justru
ekspansi keturunan Mongol itu justru mulai menguat pada zaman yang sebanding dengan Sultan Agung. Jadi wajar saja kenapa Raden Wijaya bisa kemudian istilahnya semena-mena terhadap utusan Mongol, karena memang tidak punya kemampuan itu. Tidak punya kemampuan untuk bisa memanage Kepulauan Nusantara yang masih sangat liar pada waktu itu. Sehingga pelabuhan-pelabuhan kita itu memang lebih mirip dengan pelabuhan-pelabuhan yang memang sebagai transit perpindahan barang-barang eksklusif yang kemudian dibawa oleh juragan-juragan Cina, dari juragan Cina sampai ke Melaka dibawa sama saudagar-saudagar Persia, dari Persia dibawa ke Hadramaut, dari Hadramaut baru sampai ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Merah gitu. Jadi sangat sulit itu bagi penguasa-penguasa kontemporer. Kita lihat aja pada waktu itu ada Kertanegara di Jawa, kemudian di Delhi Sultanate juga masih wilayah-wilayah kerajaan yang berbasis stepa. Kemudian penguasaan perdagangan internasional pada waktu yang masih dikuasai oleh keturunan-keturunan pedagang warisannya Romawi sebenarnya. Dalam hari ini pedagang-pedagang yang menguasai jalur rempah lautan pada waktu itu masih saudagar-saudagar Yahudi istilahnya yang basisnya itu ada di Kairo, ada di Hadramaut, ada di Coromandel, dan ada di Melaka gitu. Jadi masih memerlukan waktu hampir 1 abad kemudian, baru kemudian namanya politik kekuatan bahari benar-benar mencapai apa istilahnya kebesarannya gitu. Itu dulu Bung, sambungan dengan aku. Ya. Oke, Bung Oji. Mungkin yang lainnya masih ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Kalau belum mungkin Bung Antun bisa jelasin lagi tuh soal yang tadi saya sampaikan, soal kitab Negara Kertagama dan Para Raton, mengapa terjadi selisih terhadap penafsiran tentang kekuasaan Kertanegara ini. Dan ini juga terkait dengan intrik pada saat itu, dendam, segala macam. Ya, soal itu saya kira wajar, pasti ada cerita di luar kekuasaan yang resmi kan. Resmi. Dan cerita itu selama dinasti Majapahit atau dinasti Rajasa berkuasa pasti ditutup lah kira-kira. Tapi ini menjadi cerita lisan yang terus-menerus, mungkin bahkan lebih tua ya. C.C. Beck juga membaca begitu. Bahwa ada cerita si Kertanegara memang ada apa? Menggunakan metode minum-minuman keras itu iya, tapi itu kan dijelaskan itu sebagai bentuk ritual ya. Bentuk ritual. Yang 5 Pancamakara Puja itu, 5 ama itu, yang kemudian dalam generasi para wali diganti menjadi Molimo. Itu kan saya kira satu pertarungan konsepsi itu kan. 5 ama ini adalah satu ritual Pancamakara Puja, kemudian diubah menjadi satu bentuk yang negatif, Molimo, yang isinya hampir sama, cuma tujuannya berbeda. Yang satu konsepsi untuk pelepasan sebagai metode, yang satu sebagai cara untuk merusak tatanan masyarakat. Yang satu untuk menjaga dunia, yang satu untuk mengacaukan dunia. Dan kisah ini didukung oleh dinasti yang muncul di Jawa Tengah, yaitu Mataram. Karena dalam beberapa bacaan Mataram ini mungkin tidak terima menjadi proses penaklukan raja-raja Singasari. Kita tidak melihat
Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya. Konsepsi Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan konsepsi administrasi baru. Kan? Bukan konsepsi yang, kalau dulu kan tidak begitu. Ini Jawa lah. Kan? Jawa baru di Paro itu kan terbaca baru zamannya si Arya Wiraraja minta palihan negara. Ya kan, Jawa di Paro itu. Yang lainnya kan enggak, ini masih Jawa. Karena itu cerita Singasari itu di-keep dalam babat Tanah Jawa. Apalagi cerita yang memburukan Kertanegara, Singasari pasti didukung oleh dinasti Mataram. Tidak ada dalam babat Tanah Jawa itu tentang Singasari sebagai tokoh yang menghadang raja besar dunia waktu itu. Dia lebih, orang Jawa lebih ingat si Jayabaya daripada si Kertanegara ini. Padahal momentumnya yang paling besar si Kertanegara ini untuk menjadi panggung politik di Jawa itu daripada Jayabaya yang hanya perang penaklukan saudaranya sendiri, ya kan? Dan kita melihat berapa pasukan bertempur untuk Jayakatwang dan pengembalian. Saya kira ini pasti panggung politik yang sangat luar biasa. Tapi kok tidak ada dalam dinasti dalam babat Tanah Jawa itu. Oleh pujangga-pujangga Mataram tidak disebut. Nah, tapi ini beredar terus kisah ini. Karena memang yang bagian sini tidak begitu rela ada kekuasaan di luar sana. Dan akhirnya kita juga melihat dalam perkembangan sejarah Jawa, kerajaan yang paling masih eksis kan Mataram ini kan, dengan perhitungan-perhitungan pragmatisnya itu. Saya kira di situ Bung Fajar. Oke, Bung Antun. Saya sebetulnya pengen ada selingan ya, tapi Bung Johnsoni Tobing atau Afnan Malai saya belum melihat ini. Kalau ada mereka bisa tampil dulu untuk menghangatkan suasana. Bung Afnan ada ini. Bung Afnan, bisakah Diko membacakan puisi dulu? Biar kita lebih rileks sebelum kita melanjutkan diskusi lagi yang lebih dalam, karena waktu kita masih ada sekitar 1 jam lagi ini. Iya benar, panjang. Bung Afnan, sudah siap Kak Diko? Bung Jun nggak ada kan? Si John nggak bisa hari ini, ada rapat katanya. Oh, oke. Afnan bisa Afnan? Atau mau di akhir aja Afnan? Afnan tuh udah siap-siap tuh kayaknya. Oke, Bung Afnan silakan. Afnan, unmute. Baca puisi. Mana Afnan ini? Afnan, unmute dulu biar bisa muncul. Terus? Udah ngomong sekarang? Dah, Ya, Nan, baca puisi. silakan, Bung. Oke. Dengar ya? Dengar. Aku ingin lebih banyak badut. Tentu. Aku ingin lebih banyak badut. Karena badut tidak pernah mengumbar kata-kata. Baru melambaikan kedua tangan saja. Orang-orang terbahak. Lupa nestapa yang berteriak kasar tadi pagi. Apalagi kemudian badut bergerak ke sana kemari. Sedikit aksi saja, lalu terhenyak. Menunggu keajaiban dibagi. Badut tidak menajami lidah mengasah kata-kata.
kulihat kau terperangah. Saat ku minta lebih banyak lagi badut, matamu terbelalak, kosong juga galau. Suaramu letih, badut-badut telah lama pergi sebelum wabah tiba. Yang tersisa tukang pidato. Terima kasih. Oke, Bung Adnan, terima kasih atas puisinya. Oke. Judulnya Badut ya, relevan dengan kondisi sekarang nih, Bung. Oke, kita lanjutkan lagi ya diskusi kita sore hari ini tentang Sanjakalaning Kekuasaan Kertanegara, mengacu pada Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Oke, tadi saya kira di akhir tadi Bung Antun sudah menjelaskan soal pemahamannya terhadap Kitab Negara Kertagama dan Pararaton ini. Dan mungkin ada teman-teman yang mau mendiskusikan tentang yang tadi sudah disampaikan. Atau kita mau tarik lagi ke masa kontemporer ini, ke masa sekarang, situasi politik dan geopolitik global saat ini yang bisa kita lihat, belajar dari pengalaman Raja Kertanegara ini. Silakan. Halo. Masih ada yang mau didiskusikan, kawan-kawan? Ini siapa yang ngajak yang lain-lain untuk bicara? Ada Nirwan, ada Sopril, ada Lisa Pak itu Sastra Dendra. Itu ada yang mau Apa? bicara itu. Si Lisa. Oke, silakan. Silakan, Bung. Silakan, siapa ini yang mau bicara tadi? Bisa. Ya, Di unmute Lisanya. Lisa. Silakan Lisa. Di unmute audionya. Silakan Mbak Lisa. Halo, Yes, bisa kedengaran. kedengaran suara saya? Kedengaran, Mbak. Silakan. Bisa kedengaran ya suara saya? Bisa. Halo? Ya, kedengaran. Sebentar. Saya sambil di mobil ini soalnya. Oh, oke. Wah, ini dari mobil bisa ngikutin diskusi webinar juga. Halo? Nih. Ya, silakan. Ya, lagi di mobil ini. Saya agak telat tadi mengikutinya. Oke. Eh, Silakan Mbak Lisa. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan topik pembicaraan di sore hari ini, berbicara tentang Kertanegara. Dan tadi saya lihat partisipannya, rupanya banyak teman-teman saya ini, para teman-teman aktivis di tahun 90-an juga ada di sini semua. Mas Aji, Oji juga. Nah, semoga semuanya sehat. Iya, bicara tentang Kertanegara. Saya nggak tahu apakah nanti yang saya sampaikan ini sudah dibahas sebelumnya, tapi coba saja saya share juga. Ya, saya sepakat dengan pembicara sebelumnya, Bang Aji Susmana, yang mengatakan bahwa narasi tentang kebesaran Kertanegara itu memang banyak ditutup gitu kan. Satu-satunya yang mungkin bisa kita dengar tentang Singosari, salah satu sumber adalah Pararaton. Lain itu rasanya minim sekali. Kemudian Kertanegara, saya mencoba untuk mengambil satu kondisi yang pada saat itu terjadi di era Kertanegara, terutama geopolitiknya itu, bagaimana kemudian Kertanegara itu
memunculkan sebuah konsep yang disebut sebagai Cakrawala Mandala Dwipantara. Nah, ini proses yang kemudian banyak juga dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Kertanegara kemudian membentuk atau menyatukan beberapa kerajaan-kerajaan di wilayah Asia itu untuk kemudian membentuk keamanan regional. Dan semangat itu kemudian diteruskan di era Majapahit, diteruskan oleh ide-idenya dibawa oleh Ibu Gayatri dan kemudian diteruskan kepada Gajah Mada, sehingga kemudian Gajah Mada meneruskan untuk perluasan keamanan bersama ya. Saya tidak akan menyebut Majapahit itu imperium karena bagi saya ini bukan ketika Gajah Mada melakukan perjalanan dan melaksanakan yang disebut Sumpah Palapa, itu bukan artinya menundukkan kerajaan-kerajaan sekitar, tetapi membentuk sebuah keamanan regional. Nah, pertanyaannya adalah mengapa di era Kertanegara terpikir gitu sebuah keamanan yang regional dan bahkan itu diteruskan oleh Majapahit gitu. Saya mengira-ngira gitu kan, saya analisa saya gitu. Kerajaan-kerajaan di Nusantara yang waktu itu sudah ramai, sudah didatangi oleh banyak sekali pedagang, ini kemudian menimbulkan ancaman-ancaman dari mancanegara, kalau saya bisa mengatakan, di luar dari wilayah Nusantara. Nah, akhirnya kemudian Kertanegara dengan kebesarannya itu mencoba mengumpulkan kerajaan-kerajaan di sekitar untuk bersama membentuk sebuah fakta ketahanan, sehingga yang dari, kalau kita memisahkan belahan dunia ini menjadi timur dan barat, yang dari barat itu mampu ditekan sehingga tidak kemudian menyerang dalam bentuk peperangan di wilayah Nusantara ini gitu. Itu yang menjadi catatan penting kalau menurut saya, kebesaran Kertanegara untuk kemudian diingat di dalam kondisi yang saat ini gitu. Dalam sejarah Indonesia dari waktu ke waktu gitu, itu selalu persoalan di dalam negeri itu tidak pernah lepas dari campur tangan asing. Ini pembelajaran yang penting. Artinya harus ada kesadaran bersama tentang hal keamanan dari pihak-pihak yang kemudian ingin mengacaukan atau ingin menguasai, lebih tepatnya, lebih menguasai sumber-sumber yang ada di Nusantara gitu. Banyak sekali yang sudah datang ke Nusantara selalu intinya ingin untuk menguasai sumber-sumber tanah dan airnya gitu. Nah, itu ya bagi saya pembelajaran penting yang bisa kita bisa pelajari bagaimana semangat konsep geopolitik yang dijalankan Kertanegara pada saat itu. Satu lagi kemudian kebesaran Kertanegara itu juga ada satu bukti patung dan prasasti yang namanya Amogapasa kalau nggak salah, itu diserahkan hadiah dari Kertanegara kepada raja di, kalau nggak salah atas Sriwijaya atau di Damasraya. Nah, itu menyebutkan gelar Kertanegara disebut sebagai Maharaja. Gitu. Nah, artinya di sini beliau adalah seseorang yang sangat disegani, bukan hanya sebagai raja di satu wilayah Jawa, gitu, tapi seorang tokoh politik yang sangat disegani hingga sampai keluar dari wilayah Jawa. Gitu. Kebesaran inilah yang kemudian digunakan oleh Kertanegara untuk membentuk fakta-fakta keamanan, karena beliau tahu bahwa bahaya yang paling mengancam yang bisa menguasai kekayaan tanah dan air ini adalah yang dari luar atau dari manca. Itu saja sharing saya berkaitan dengan Kertanegara, terutama tentang konsep Cakrawala Mandala Dwipantara. Terima kasih, host. Ya, terima kasih Mbak Lisa atas sharingnya. Ini menarik sekali ya tentang kenapa era Kertanegara ini muncul konsepsi tentang keamanan regional ya, terutama terhadap ancaman penguasaan sumber daya alam dari luar, yang saya kira ini patut menjadi pembelajaran buat kita.
Oke, kita buka lagi diskusi tentang Sanjakalaning kekuasaan Kertanegara. Silakan kawan-kawan. Saya pengen mendengar komentarnya Bung Waskito ini. Halo Bung. Atau yang lain, siapa yang ya? Bung Nirwan. Ayo silakan kawan-kawan. Waktu kita masih cukup bebas ini. Setengah jam lagi. Kalau di masa Kertanegara nggak ada mosi tidak percaya. Ya lanjutkan Bung, gimana Bung? Nggak ada masih tidak percaya ya? Langsung penyerangan. Langsung penyerangan dengan dua strategi kan. Penyerangan menggunakan preman sama penyerangan resmi dengan sunyi senyap kan. Itu zamannya Jaya Katwang itu kan gitu kan. Ya. Preman dan pakai tentara resmi kan. Meskipun dia menantunya Kertanegara tapi berani juga dia sama mertuanya ya. Sebenarnya mereka keluarga. Satu keluarga, maka di Maloro kan udah satu kan. Turuk Bali istrinya Jaya Katwang itu kan saudaranya Kertanegara. Oh iya. Iya. Cuma yang satu ditaruh di gelang-gelang itu Turuk Balinya. Jaya Katwang itu baru jadi raja Kediri kayak tahun diangkat oleh Kertanegara juga. Tahun 1273 atau 1279. Oke. Yang lain? Ada yang mau sharing tentang tema kita sore ini? Saya nggak ada kawan kita Johnson ini pengen dengar lagu-lagunya. Pak Datuk, kayaknya perlu ngomong nih Pak. Ya. Silakan Pak Datuk. Saya dari tadi mendengarkan terus-menerus. Penguasaan saya sangat minim mengenai sejarah yang begitu jauh ya. Jadi yang ingin saya dengarkan dari tadi itu adalah bagaimana hubungannya antara zamannya Kertanegara dan pada saat ini. Bagaimana hubungannya yang lebih jelas dan bisa kita pelajari bersama-sama. Itu yang sebenarnya saya ingin dari tadi saya tunggu-tunggu. Monggo, Mas Atun mungkin ada ceritanya, monggo Mas. Oke, Bung Antun, silakan jawab itu pertanyaan dari Pak Datuk. Apa yang bisa kita pelajari dari Raja Kertanegara ini dalam konteks sekarang ini? Yang paling penting sebenarnya warisan Kertanegara itu apa? Pandangan geopolitiknya terhadap Nusantara. Itu yang tinggalannya itu. Raja-raja sebelumnya tidak pernah melihat itu. Terutama Jawa ya tidak pernah melihat itu. Sriwijaya saya kira memang pernah menjadi satu geopolitik Nusantara, tapi dia tidak meletakkan
meletakkan secara spiritual bagaimana Nusantara ini harus disatukan. Nah, Kertanegara itu meletakkan itu. Itu yang kemudian dilanjutkan oleh Majapahit. Majapahit tidak mau melepaskan itu karena bagian menyatukan Nusantara ini sudah dianggap selesai regalianya. Karena itu klaimnya adalah Nusantara ini. Karena itu perkawinan pasca Kertanegara jatuh, 4 putri itu bahkan juga sebenarnya perkawinan simbolik sebenarnya. Karena kita tidak, yang kita kenal dalam sejarah kan perkawinan anaknya Kertanegara tinggal 2 saja. Yang kedua itu mungkin meninggal dalam penyerbuan Jayakatwang atau tidak tahu ada di mana gitu. Maka perkawinan 4 putri diwakili oleh Bali, Madura, Sumatera dan sebagainya. Itu bagian dari perkawinan simbolik bahwa harus ada penyatuan Nusantara, terutama karena ada momentum ya Kertanegara ya, momentumnya si Kublai Khan ekspansi Mongol ini. Dan itu yang dipakai juga oleh pejuang-pejuang nasional Republik Indonesia. Terutama Bung Karno juga menyebut Majapahit lah, Sriwijaya baru dibicarakan abad 19 karena baru didiskusikan oleh Jod Kodes 1918. Nah, sebelumnya kan nggak ada. Belanda juga menggunakan itu dalam kerangka membagi-bagi wilayah imperialnya dengan Inggris dan sebagainya, dengan jajahan lainnya. Ini adalah wilayah yang sudah mentradisi. Karena itu walaupun ada enklave negara-negara merdeka yang disebut bukan 350 tahun siapa itu seperti Bali, Aceh dan sebagainya, itu dianggap sebagai wilayah persoalan internal dalam negeri Belanda atau kolonial Belanda. Karena itu tidak ada duta asing ke negara Bali, walaupun Bali baru merdeka baru ditaklukkan awal tahun 1900 itu. Di situ ya saya kira posisinya ya. Apa yang penting untuk dilihat dari perspektif sampai sekarang itu. Kalau tidak ada Kertanegara mungkin proses penyatuannya ya nunggu lama. Ya, ini biji racing ya. Biji racing. Saya kira di situ. Kalau proses benturan dan sebagainya, saya kira biasa kita juga tidak tahu bagaimana cara menyatukannya, apakah dengan peperangan, penaklukan seperti misalnya Henry Van Hart menganggap ekspedisi ke Pamulang itu bukan penaklukan, tapi kan perang ini kan bagian dari komunikasi lama. Karena tidak bisa pakai kirim apa gitu untuk konferensi persatuan kan nggak bisa. Itu mungkin Irwan mau nanya tuh kayaknya. Ya, Irwan silakan. mau ngomong, Irwan Arsuka tuh. Silakan Bung Dirwan. Ya, terima kasih banyak, Bung. Nimbrung sedikit saja. Tadi sekilas ada komentar yang mencoba membandingkan sebenarnya sikap politik luar negeri antara Kertanegara yang tegas menolak keinginan agresif dari dinasti Yuan ini, Kublai Khan, dengan pemerintah kita sekarang yang dianggap tidak setegas itu. Kira-kira kan seperti itu ya. Saya kira kalau kita mengikuti penjelasan Bung Susmana tadi kan sikap tegas dari Kertanegara yang bahkan mempermalukan utusan Kaisar Kublai Khan ini, siapa Mengki ya namanya kalau tidak salah itu, jenderalnya itu, sampai dipotong telinganya Pak. Itu kan tampaknya karena
Kartanegara merasa punya kekuatan ekonomi yang cukup untuk menandingi invasi atau agresi dari kerajaan Mongol ini. Sementara menurut saya pemerintah kita sekarang ini itu tidak merasa punya kekuatan ekonomi cukup untuk bersikap sama tegasnya, setidaknya dalam kasus Laut Cina Selatan. Dugaan saya mungkin kita sebutlah Presiden Jokowi merasa sikap yang lebih lunak itu mungkin malah lebih, paling tidak untuk saat ini, masih lebih menguntungkan secara ekonomi. Dengan kata lain, kalau misalnya kekuatan ekonomi kita sudah cukup kuat, sudah cukup besar, ketika memang dihadapkan pada persoalan di mana pilihannya adalah bersikap tegas untuk menyelamatkan kepentingan ekonomi, dan ketika bersikap lunak itu justru merugikan secara ekonomi, dugaan saya Presiden juga akan mengambil sikap yang keras. Jadi persoalannya bukan soal sikap itu sendiri, tapi pada ada faktor-faktor perhitungan ekonominya. Selama kalkulasi ekonomi ini lebih menguntungkan kalau misalnya kita bersikap A ketimbang bersikap B, maka kita akan bersikap A. Kira-kira begitu. Sama seperti sebenarnya yang diperlihatkan juga oleh Kartanegara. Kalau Kartanegara itu bersikap tidak tegas, maka Mongol akan betul-betul menginvasi ini kan. Jadi dengan kata lain, menurut saya yang betul-betul menarik dari zaman Kartanegara ini itu adalah bahwa memang sikap politik luar negeri itu didasari oleh kalkulasi yang sangat realistis, dalam hal ini ekonomi, bukan sekedar kalkulasi mitologis atau kalkulasi yang tidak berkaitan dengan kepentingan ekonomi itu. Jadi ini semacam rasionalisme politik lah barangkali, atau rasionalisme real politik yang bekerja di dalam pemerintahan Kertanegara. Dan menurut saya itu menjadi salah satu bukti juga bahwa Kertanegara ini memang pemimpin yang visinya sangat maju dibanding dibanding zamannya. Ketika orang-orang dan kita bisa buktikan juga kemudian ya bahwa setelah Kartanegara ini kan semangat itu tetap diwariskan, tapi tidak betul-betul dijalankan setegas Kartanegara. Nanti ketika kekuatan ekonomi sudah betul-betul menguat, ada konsolidasi ekonomi misalnya di zaman Majapahit saya kira ya, Gajah Mada misalnya, itu sikap tegas itu kemudian bisa diwujudkan lagi. Jadi kalau dirumuskan secara sederhana, sikap politik yang bermartabat ke depan itu, keluar itu adalah refleksi daripada kekuatan ekonomi yang dipunyai di dalam negeri. Jika kita kuat secara ekonomi, maka kita juga berani menepuk dada. Kalau kita tidak punya kekuatan ekonomi, ya apa boleh buat, kita seperti angin, seperti bambu dulu, ikut angin kemana bertiup. Jadi kira-kira itu ya komentar saya. Terima kasih. Ya, menarik sekali saya kira pendapat dari Bung Nirwan Arsuka tadi soal faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap sikap seorang penguasa ya, seorang Raja Kertanegara ini dalam mensikapi ekspansi kewilayahan saya kira. Dan kalau kita belajar dari sejarah, memang Singasari zaman kejayaannya ada pada masa Raja Kertanegara, dan Majapahit kejayaannya ada pada masa Hayam Wuruk di mana hatinya Gajah Mada. Jadi mereka bisa melakukan apa yang digagas dalam konsep Nusantara itu tadi.
Saya kira ini menarik. Mungkin teman-teman ada pendapat lain atau sharing. Silakan. Aku nambahin aja Bung Fajar. Ya, silakan Bung. Untuk ini aja, data ekonomi saja. Ada dua sikap sebenarnya kan menyikapi penyerbuan Mongol ke Jawa itu kan. Yang pertama menganggap gagal ya si Mongol ini kan, karena tidak berhasil kan. Iya. Yang kedua si Denis Lombard menganggap berhasil dari segi ekonomi. Nah, itu. Karena yang diambil oleh Mongol di kapal-kapalnya itu kalau dinilai itu sekitar 500.000 tel atau berapa gitu kekayaan yang diambil dari Mongol itu. Terus yaitu terus atas dasar itu kemudian si panglima-panglima yang sebelumnya oleh Kublai Khan dikasih hukuman sanksi, kemudian direhabilitasi namanya. Ikemese, si Ikemese sama Sibi direhabilitasi. Karena dua panglima ini yang bersalah, dianggap bersalah. Di samping karena kekayaan diambil juga besar. Itu artinya memang waktu itu kekayaannya luar biasa di zaman itu. Dan Wijaya menganggap itu biarin aja lah. Asal tidak melakukan penyerangan lagi, kira-kira begitu kan. Dan hubungan ini kan kemudian dikejar oleh pasca pengganti Wijayanya dengan pengiriman duta ke dinasti Yuan itu, karena tidak terjadi penyerangan lagi. Karena orang menganggap Mongol tidak akan berhenti melakukan penyerangan sebelum penaklukan. Seperti dengan Jepang dia tiga kali melakukan penyerangan dengan kapal-kapal yang dipaksakan kalau menurut ini kan. Dengan angkatan laut dari Korea sebenarnya 3 kali dengan mengalami kehancuran, akhirnya dia mundur kan, dari Jepang. Tapi orang menganggap mungkin Jepang juga sudah memberikan satu upeti daripada diserang kembali. Karena itu orientasi setelah Jepang barulah ke Asia Tenggara. Gitu. Dan gambarnya sekitar itu kalau dari segi ekonomi. Begitu, Bung. Oke, saya kira semakin jelas ya. Mungkin masih ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan tema kita sore ini. Mas Fajar, saya Mas Fajar. Ya, saya nggak bisa lihat siapa yang bilang. Ya, jelas. Kayaknya Okay. Kalau dihidupin ininya monitornya agak ini ya, agak belibet frekuensinya, ya. Oke. Saya Ya, nyambung ini saja, nyambung obrolannya Mas Nirwan. Ya, silakan. Tapi saya mencoba untuk melihat lebih ke belakang. Ini tadi disebutkan oleh Mas Nirwan bahwa ada satu politik yang maju ya, ada perspektif regionalisme atau katakanlah nasionalisme yang mulai terbangun dalam konsepsi Cakrawala Mandala di Pantara itu ya. Nah, saya pernah membaca bukunya Zoetmulder, Kalangwang itu di sana diceritakan bahwa kalau kita bicara sastra Jawa kuno, itu puncak literasinya itu ada di zaman Kediri. Bahkan di sana diceritakan oleh Zoetmulder bahwa di era Singosari itu cukup mengherankan tidak muncul karya-karya terjemahan atau adaptasi di Jawa kuno. Artinya dari sana Zoetmulder kemudian menyimpulkan bahwa ada kemungkinan era Singosari ini menikmati karya-karya sastra di era sebelumnya. Yang ini di era Kediri itu. Nah, ini cukup menarik sebenarnya kalau kita bisa mencoba mencari tahu kekayaan literasi yang muncul di era Kediri yang kemudian ternyata berimplikasi menyemai rasionalitas masyarakat di era Singosari. Ini kan menarik karena warna kosmopolitannya juga tinggi, terus kemudian juga
berhasil membangun satu, saya kok tidak suka dengan istilah sinkretisme ya, istilah apa yang paling menarik ini untuk mengatakan satu tradisi post religion ya, post religion, karena kita nggak lagi tersekat-sekat oleh dogma-dogma yang permukaan, tapi kita langsung bisa menemukan satu kesimpulan-kesimpulan perennialisme secara filosofis ya, kira-kira begitu kan, sehingga agama-agama yang berbeda ini kemudian bisa disatukan menjadi satu kekuatan nasional yang baru di era Raja Kertanegara. Mungkin ini akan menarik sekiranya tradisi literer yang terbangun di era Kediri ini bisa dikupas dan dicari tahu, sehingga ternyata dalam perjalanannya kemudian inilah yang menyemai tradisi rasionalitas baik di masyarakat Singosari maupun kemudian dilanjutkan di era Mojopahit. Mungkin ini lebih pertanyaan ya ketimbang satu paparan ya. Mungkin itu dulu Mas Fajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Waskito. Ya, ini pandangan baru ya soal literasi, di mana pada masa Kediri jauh lebih berjaya kelihatannya dibandingkan dengan Singasari, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin Bung Antun bisa menjelaskan soal ini. Ya, kalau dari tradisi sastra tinggalan paling banyak Kediri. Singasari hampir tidak meninggalkan apa-apa. Tidak tahu ya, atau belum ketemu ya. Bahkan Raja Jayakatwang yang dari Kediri aja mau meninggal masih menulis, yaitu satu-satunya raja yang menulis sendiri mungkin mau meninggal. Hitung Ukir Polaman kan. Walaupun naskah itu juga tidak ketemu sampai sekarang. Diteliti-teliti sama Sun Mudur juga bukan itu, Ukir Polamannya itu. Terus justru karena itu semua putra mahkota Majapahit itu semuanya hampir menjadi pertama-tama sebelum menjadi Kaisar Majapahit, dia jadi raja Kediri ya. Termasuk si apa ini? Kertanegara juga jadi raja Kediri dulu sebelum menjadi raja Singasari. Itu aja, Bung. Oke, masih ada yang mau sharing lagi soal tema kita kali ini? Sebentar lagi nih, waktu kita habis. Mungkin masih ada kesempatan beberapa menit untuk mengakhiri. Bung Hegel dari tadi belum ngomong ini. Saya rindu juga ini. Saya Amsar. Oh, Amsar. Ya, saya cuma mau menanya, sebetulnya sumbangsi Kertanegara dalam tata aturan kenegaraan kita di Indonesia ketika negara modern itu lahir, ya, terutama dalam kitab paparatonnya itu seperti apa sih yang bisa itu kan misalnya dasar negara Pancasila itu kan dari peninggalan zaman Kediri, Singosari, lalu di Mojopahit dengan Empuh Prapancanya dan Empuh Sedahnya. Nah, itu contoh-contoh yang sangat itu. Terus kalau dari geopolitiknya sebetulnya saya tadi setuju. Setelah penguasaan wilayah di Nusantara itu cukup subur, tapi penguasaan teknologi perangnya sebetulnya. Nah, itu yang tidak digambarkan pada konteks bagaimana negara Kertagama yang melahirkan raja-raja Jawa, yang akhirnya mewariskan Raden Wijaya dan munculnya Majapahit. Sebetulnya itu kan secara teknologi perang, mereka sudah di depan gitu loh, termasuk angkatan lautnya gitu. Itu yang sebetulnya saya pengen dapat gambaran dari studi literasi yang ada, gitu kan. Apa sih substansi yang dimunculkan atau yang diwariskan dalam sebuah peradaban sehingga Mataram membuat literasi tersendiri yang merubah
satu konteks bagaimana Hindu-Buddha itu dihilangkan lalu menjadi Honocoroko Datasawala itu sebagai satu kerajaan Islam pertama di Jawa gitu. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amsar. Jadi yang mempersoalkan tentang peradaban yang diwariskan dari Kartanegara ini Pak ya. Termasuk soal teknologi perang yang tadi sudah betulnya disinggung oleh Bung Oji. Oke, Bung Antun mungkin ada bisa merespon pertanyaan ini. Warisan teknologi perang. Ya, termasuk itu. Teknologi perang, kemudian peradaban yang diwariskan. Kalau warisan teknologi perang kan, kalau ceritanya Pram kan mandek setelah Parekrek kan, mereka saling menghancurkan kan, sehingga rahasia kapalnya kan hilang di bawah, tenggelam oleh laut. Tapi ya itu aja, teknologi maju, saya kira juga ada peran dari penyerangan Mongol ya, yang kalau si Tantasen memberikan sinyal ya, kalau Pram memberikan sinyal juga, Cetbangnya itu tinggalan dari meriam-meriam yang dibawa Mongol atau ahli-ahli Mongol. Kalau Tantasen bahkan memberikan sinyal kalau ada satu batalion atau satu pasukan Mongol yang desersir sehingga balik mendukung Wijaya. Waktu Wijaya dikejar kan Wijaya kabur, ya kan? Dan pasukan yang ini ini yang kemudian mengikuti Wijaya, yang mengejar Wijaya itu, yang menurut cerita tradisi Jawa dibantai kan, masuk ke Majapahit karena tanpa senjata dibunuhin. Tapi Tantasen malah menganggap itu tidak ada pembantaian, tapi itu malah dia berbalik masuk ke pasukannya Wijaya, dan situ terjadilah perbaikan atau pemajuan militer Majapahit. Saya kira masih ada penelitian juga, karena si Tantasen banyak mengkritik terjemahnya si Grunwald ya, yang sumber-sumber Cina dari Nusantara tentang sumber-sumber Cina itu. Saya kira itu menarik juga. Itu Bung Fajar. Oke, ini ada pertanyaan di chatroom dengan Mbak Srinaida dari Kalimantan ini. Bagaimana dengan kisah anak Raja Majapahit, Raden Putra yang menjadi raja di Kerajaan Banjar, yang menikah dengan Putri Junjung Buih, atau anak Raja Akhir Dayak Mayan Nansarunai. Sebab kisah agresi militer Majapahit ke Nansarunai Dayak Mayan tahun 1358 meninggalkan duka yang sangat mendalam. Itu gimana Bung Antun? Tahu masalah ini? Saya mendengar cerita itu sih, waktu saya di Kalimantan juga, Kusak Dayak atau apa gitu. Tapi saya nggak begitu mendalami ini. Mungkin Oji mungkin. Ojinya lagi keluar dulu. Tapi memang wilayah itu sejak lama menjadi wilayah regalianya Kertanegara. Dulu namanya Bakulapura kan. Di sekitar Tanjung Pura sekarang itu lah, selatan itu. Ya, Nansir Usak Jawa ini. Ya. Saya waktu masuk pertama kali saya diceritain begini, Anda orang Jawa nanti inilah Usak Jawa gitu kan. Itu saja. Ya Kalsel, saya masuk di Kalsel. Pemilu 2014. Tapi bahasanya hampir sama. Batakon, Pukulun itu. Ya Tanjung Pura itu dulu Bakulapura kalau dalam istilahnya si Kertanegara. Tanjung Pura atau Kutai Kartanegara. Itu yang lama ya kan. Kalau di negara Kertagama menyebutnya kan Bakulapura kan. Orang menyebutnya Bakulapura, ini Tanjung Pura. Perluasan Majapahit Demak kan ke Banjar Selatan, makanya ke Kalimantan Selatan kan. Makanya masih ada wayang tinggalan Demak kan.
Karena ada istilah Ya, Nan harus Saruna ada. Usak Jawa ya. Nan Saruna dirusak Iya. Jawa. Tapi itu abad ke-15 ya Majapahit udah kesini ya. Kita lagi di abad 13 ini. 13 akhir. Mungkin Mbak Naida bisa jelasin ini soal agresi Majapahit di Kalimantan ini. Nggak apa-apa, Mbak. Tanpa video nggak apa-apa, Mbak Naida. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya. Mbak Naida. Kita ketemu di Banjar ya. Apa kabar semuanya? Baik, baik, Mbak Naida. Baik, insya Allah baik, baik. Oke, Bung Fajar, saya kebetulan nulis novel, trilogi. Salah satunya memang nanti merunut di Kerajaan Ansarunai. Jadi, kisah-kisah Kerajaan Ansarunai ini kan sebetulnya dimulai dari sebelum Masehi, 224 sebelum Masehi. Karena ditemukannya artefak-artefak yang secara ilmiah ya dibuktikan dengan istilahnya orang arkeologi itu bukti karbonnya. Nah itu salah satunya memang Kerajaan Ansarunai ini terbesar. Hanya saja dalam riset saya itu bukan kerajaan, tetapi keluarga adat besar gitu ya. Karena kalau disebut kerajaan itu kan sistemnya sudah agak rumit gitu ya, kemudian juga ada birokrasi yang panjang. Nah kalau di Kalimantan ini kan modelnya mereka satu rumah panjang begitu. Kalau di Kalimantan Selatan disebut dengan rumah betang, kalau di Kalimantan Tengah itu disebut, Kalimantan Barat itu disebut dengan lamin gitu ya, atau rumah panjang, sama dengan di Kalimantan Timur. Nah satu rumah itu umumnya kan lebarnya hampir 30 meter, panjangnya bisa 70 meter, nah itu bisa satu batalion itu. 500 sampai 700 orang satu rumah itu. Mereka bisa hidup bersama. Itu satu keluarga sebetulnya, jadi keluarga adat. Nah, kisah-kisah tentang Ansarunai ini kan sebetulnya kejadiannya awal abad ke-13 yang tercatat dengan sejarah ya, karena disitulah agresi orang Dayak Nanyan itu menyebutnya bukan Majapahit, tapi Marajampahit. Karena dimulai dengan seorang ketua adat gitu ya, namanya Datu Layar, Putra Layar, oleh orang Marajampahit disebut sebagai Raden. Raden itu kan artinya sudah ditundukkan dan mereka harus menyebut Raden. Nah, orang Banjar nyebutnya Datu Tatuyan. Datu waktu itu namanya Datu Putra Layar. Kemudian agresi pertama itu kalah ya, yang menyerang itu saya lupa itu anak kedua dari Raden Wijaya itu. Nah, itu pada tahun 309. Kemudian diserang lagi pada saat Tribuana Tunggadewi dengan maklumatnya Pati Gajah Mada tahun 1314 kalau tidak salah ya, 1314 sampai 17. Itu 2 tahun masa agresi itu. Nah, itu namanya Datu Reno. Ketika itu ketua adatnya Datu Reno. Nah, terakhir, baru ini turun yang namanya Laksamana Nala. Jadi yang membuat kisahnya agak menyakitkan itu karena Laksamana Nala ini ketika datang pertama pada agresi kedua, waktu itu Sungai Barito itu digambarkan mengering dan tidak ada air bersih. Lalu kemudian dia singgahlah di sebuah desa. Ya, di desa itu dia meninggalkan istrinya. Nah, istrinya ini nama orang Jawanya Damayanti, tetapi kemudian dia menyamar menjadi Samoni Batu. Nah, si Samoni Batu ini kemudian ditinggalkan. Itu di wilayah Kayu Tangi ya. Kayu Tangi itu sekarang Banjarmasin. Nah, kemudian
dia menuju ke Hujung, disebut dengan Pulau Hujung Harum. Nah, itu sampailah sekitar wilayah saat ini wilayah Amuntai. Nah, apa sih sebetulnya yang dicari di Kalimantan ini? Semua ada ya. Gaharu, emas, kemudian emas hitam, batu bara, kemudian yang paling dicari itu kan kayu-kayu pohon besar gitu ya, karena waktu itu kan kita kapal masih kapal bercadik kan, jadi kayu besar gelondongan 1 meter, 1,5 meter itu sangat diperlukan gitu. Nah, dari catatan sejarah itu Agres ini juga mengajarkan agama ya, menyebarkan agama Hindu yang dibawa oleh Majapahit. Nah, sementara orang Dayak sendiri sudah punya kepercayaan keharingan ya, yang sebetulnya lebih mirip kepada Hindu India. Nah, kemudian diperkuat dengan adanya Majapahit ini datang ke Kalimantan. Konteks kita hari ini, saya melihat begini, strategi penguasaan Majapahit itu dinilai sangat melukai ya orang Dayak, karena apa? Kisah si istri yang ditinggal ini kemudian berpacaranlah dengan raja ataupun ketua adat namanya Datu Tatuyan sampai mereka menikah dan meninggalkan anak. Setelah terjadi agresi kedua, si istri yang dinikahi ini dia mengaku belum pernah diceraikan oleh Laksamana Nala. Nah, disitulah terjadi sakit hati luar biasa karena si Damayanti ini belaki dua. Itu akhirnya yang mengotori seakan-akan Majapahit ini juga merusak moralitas ya. Tidak hanya agresi perang, agresi militer. Nah, itu yang saya tahu ya, kisah-kisah tentang Dansarunai ini. Tahun 1379, nah Datu Tatuyan itu selama agresi militer itu, Datu Tatuyan itu yang ketiga ya yang diketahui dalam sejarah, dia menyumpahi Nala, menyumpahi Gajah Mada, menyumpahi Raja Majapahit bahwa tidak akan lama setelah ini akan terjadi kehancuran dan kematian. Setelah 30 tahun kemudian ya, Gajah Mada meninggal, kemudian Raja Majapahit juga meninggal, saya lupa namanya itu. Nah, kemudian terus sampai terjadi perubahan. Nah, di Banjar pun yang tinggal waktu itu di Kerajaan Dansarunai itu bubar jalan, artinya karena mereka hanya keluarga adat besar ya, tidak tersistemasi secara birokrasi dan seterusnya. Mereka akhirnya bubar, ada 7 pati, ada 12 uria sebutannya, mereka pergi ke atas gunung ya. Kalau mereka pada waktu Islam datang, kalau mereka mau masuk Islam mereka akan bertahan, tapi kalau tidak masuk Islam mereka akan naik ke gunung gitu ya. Nah, yang menarik di sini peran Empu Gadring. Empu Gadring itu sangat berkuasa. Jadi dia ketika Dansarunai ini orang-orangnya bubar jalan, dia kemudian membentuklah negara Dipa. Nah, mungkin sejarah negara Dipa inilah kemudian, nah selain negara Dipa, sebetulnya Sriwijaya melalui ekspansi abad ke-12, abad ke-13, mereka sudah mendirikan kerajaan Tanjung Puri. Tanjung Puri itu sekarang di Kabupaten Tabalong. Meskipun situsnya belum terbuka dengan lengkap ya, tetapi ada beberapa tinggalan-tinggalan. Nah, 2 kerajaan besar ini di abad ke-14 itu sangat berpengaruh. Lalu ada Sriwijaya di Tanjung Puri, dan kemudian Empu Gadring ini yang membuat negara Dipa terus menjadi Kuripan, dan seterusnya sampai terakhir itu di tahun 1520 Islam masuk. Nah, kemudian Empu Gadring ini nggak punya anak. Empu Gadring ini nggak mau menjadi raja, karena dia hanya pedagang dan pembuat patung. Jadi kemudian dia menunggu anaknya itu namanya Lambung Mangkurat. Nah, Lambung Mangkurat inilah kemudian bersemedi selama 40 hari 40 malam. Kisahnya itu begitu. Lalu dia menemukan wangsit bahwa harus menemui seorang perempuan bernama Putri Junjung Buih. Putri Junjung Buih ini ketika ditemukan,
Lalu dia dinikahkan dengan namanya Raden Putra, anaknya Raja Majapahit. Saya lupa abad tahunnya itu, yang lahir dengan Tembuni. Mungkin ada ya mendengar kisahnya ya. Nah, dengan Tembuni, keluar dari rahim ibunya itu dengan Tembuni, kemudian dibelah, akhirnya dia inilah yang menjadi raja pertama dari kerajaan Kuripan pada waktu itu. Nah, setelah itu dia beranak pinak sampai dikuasai oleh kerajaan Islam ya tahun 1520 dengan pangeran pertamanya bernama Suryanata. Sampai di situ kisah Majapahit selesai. Jadi Majapahit itu di Kalimantan ini sekitar abad ke-13 ya, 1358 itu, 1378 sampai 1520. Jadi hampir berapa itu? 150 tahun. Nah, itu Empu Gandring ini. Nah, kisah-kisah ini sebetulnya apa yang menjadi hal yang paling mendasar perubahan, orang Banjar ini tidak lagi memiliki yang disebut dengan utrolukol. Utrolukol itu kehidupan satu keluarga adat yang mereka bersatu dalam satu rumah, dalam satu tumpuk ya, mereka sebut tumpuk. Nah, yang kedua berubahnya yang disebut dengan persaudaraan, karena mereka harus pergi jauh ke atas gunung gitu ya. Itu namanya mereka sebut dengan Ipu Laksanai. Dan terakhir yang sangat menyakitkan itu ya Belaki II itu seakan-akan itu jadi stigma bahwa terjadinya perempuan menikah dengan dua laki-laki gitu atau berapa laki-laki yang lalu menjadi semacam padahal stereotyping yang tidak bagus dengan masyarakat orang Dayak di zaman dulu. Nah, memang ada terjadi perubahan ketika Islam masuk di tahun abad ke-16, tepatnya 15 gitu ya, 1520-an. Nah, itu yang saya ketahui dan saya tulis novel itu tentang Belaki II itu. Jadi kalau Om Fazar pengen tahu kenapa Belaki II, nanti sama saya ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Naida atas penjelasan yang panjang lebar tentang sejarah agresi Majapahit di Banjar ya. Dan saya kira menarik sekali itu menjadi tema diskusi tersendiri. Tadi sebetulnya ada sosok Empu Gandring yang membuat saya bingung antara Empu Gandring yang pembuat kerisnya Ken Arok atau ada Empu Gandring yang lain gitu di sana. Ya, saya juga menyelidiki itu. Betul. Oke, nanti kita diskusikan ya di lain waktu ya, Mbak Naida. Karena ini waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih, saya kira ini harus kita akhiri. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sudah aktif sampai jam 5 ini, sudah mengikuti diskusi ini. Untuk selanjutnya, saya kira Bung Heger yang akan menentukan tema diskusi berikutnya. Tapi dari sini, saya kira bisa ada beberapa masukan, terutama apa yang tadi disampaikan oleh Naida, mungkin perlu kita gali lebih lanjut menjadi satu tema tersendiri. Mungkin soal Sanjakalaning Majapahit juga perlu menjadi tema tersendiri karena ini menarik. Karena terkait dengan masuknya Islam ke tanah Jawa dan sebagainya. Oke, saya kira kita akhiri saja diskusi webinar yang diselenggarakan oleh PDJ pada sore hari ini. Terima kasih atas aktifan teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bung Fajar. Terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih semua, terima kasih. Tutup ya. Oke, Bung Ekal tutup aja. Tutup ya. Yuk.